Bangun sedari pagi, bersiap-siap dengan pakaian rapi, lalu berangkat bekerja ke kantor. Sebelumnya, Yuda tidak pernah melakukan hal itu. Namun kini, hal tersebut menjadi aktivitas sehari-hari bagi Yuda. Pria yang lahir di Jakarta ini sebelumnya mengais rezeki sehari-hari di jalanan. Tepatnya, ia harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan bekerja sebagai pemulung. Penghasilannya pun tak menentu. Bahkan, ia pernah dalam sehari hanya mendapatkan uang Rp15.000 untuk hidup di ibu kota. Kalau saya hanya berpikir secara akal sehat, saya tidak ingin seperti itu. Karena mungkin pandangan banyak masyarakat luar, pemulung itu selalu hina, bahkan selalu direndahkan. Tapi sekali lagi saya menyadari karena perjalanan yang harus saya terima dengan kenyataan hidup, ya itu harus saya lakukan. Dan saya bertahan dengan kehidupan saya agar saya bisa selamat dari COVID, terutama untuk kondisi saya yang harus makan walaupun hanya sehari sekali. Namun beruntung, saat ia sedang istirahat bekerja, rupanya ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang sedang melakukan inspeksi di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bukan untuk menciduk ataupun menahan para pemulung. Namun, kedatangan Bu Risma justru ingin mengajak para pemulung untuk mengikuti pembinaan di balai milik Kementerian Sosial. Sehingga nantinya mereka bisa berdaya dan tak perlu mengadu nasib di jalanan. Yuda adalah salah satu dari beberapa pemulung yang mau diberikan pembinaan. Sementara beberapa temannya yang lain enggan mengikuti ajakan dari Mensos Risma. Ya, saya hanya berpikir pada saat itu saya ingin merubah hidup saya, dan saya yakin melalui Ibu Menteri, walaupun saya tidak tahu prosesnya nanti, paling tidak hidup saya diangkat dari jalan. Usai menerima pembinaan di Balai Pangudi Luhur Bekasi, Yuda pun langsung disalurkan untuk bekerja di salah satu apartemen di kota Bekasi. Dia dipercaya untuk bekerja di kantor pengelola apartemen. Pak Yuda cukup baik sih koordinasi dengan kita ya, karena tidak dengan saya saja. Pak Yuda juga berhubungan dengan teman-teman yang lain karena terkait dengan tugasnya ya, karena dokumen arsip yang saya katakan tadi itu langsung diorder dari tim yang lain juga. Cukup baik sih kalau menurut saya ya. Rajin juga. Jadi datangnya pagi, paling pagi pastinya datangnya, dan pulangnya paling sore. Gitu ya. Jika dulu ia hanya mampu mendapatkan Rp15.000 dari memulung barang bekas, kini ia bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp5 juta per bulan. Kinerjanya pun dinilai baik oleh atasannya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari pembinaan yang ia terima di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur, Bekasi. Ya, alhamdulillah saya senang sekali karena beliau tidak pernah melihat dari sosok saya, tidak pernah melihat latar belakang saya, tapi yang dilihatkan adalah mungkin tanggung jawab dan kedisiplinan saya. Dan saya selalu berusaha untuk bertahan untuk tanggung jawab saya dengan bekerja, terutama dengan ketekunan saya dan kemampuan saya yang ada saat ini. Alhamdulillah semua apa yang pernah dilakukan pembimbing dan pembina di Balai Pangudi Luhur itu tidak akan pernah sedikit pun saya lupakan jasa dia, karena tanpa beliau pun saya tidak akan pernah ada di sini dan tidak akan mungkin seperti ini. Saya harus tanggung jawab dengan kedisiplinan saya. Kedua, ini adalah kesempatan saya yang usia saya tidak lagi muda, saya harus buktikan kepada orang kalau saya masih bisa dan bisa itu. Dan saya akan selalu ingat terus kepada omongan Ibu Menteri, sesulit apapun tolong dukung pekerjaan ini karena nanti kamu akan mendapatkan kemudahan. Alhamdulillah apa yang Ibu Risma bilang itu banyak yang saya terima, perubahan baik, saya tanggung jawab dalam hal banyak, dan itu membuktikan apa yang Ibu Risma bilang. Alhamdulillah Allah memberikan kepada saya
saya dikasih kepercayaan, bahkan saya dikasih tanggung jawab, dan bahkan saya diberikan segala-galanya.